Yang menjadi menarik juga dari apa yang viral belakangan ini ya, itu kan proses penagihan utang ini sudah 800 miliar. 800 Iya. miliar ya. Iya. Wah, ini Bapak akuntan juga Bapak ya. Aku mengikuti. Mengikuti. Iya. Itu sudah pernah didiskusikan juga dengan beberapa tokoh lain ya. Antara lain dengan Prof. Mahfud MD. Betul. Prof. Mahfud bilang apa? Karena antara lain ini tokoh yang kita kenal juga dengan integritas yang tinggi. Prof. Mahfud bilang apa waktu itu? Jadi waktu pertama kali kami ke Pak Mahfud minta keadilan, Pak Mahfud cuma tanya, proses hukumnya bagaimana? Pak, saya sudah PK, Pak, udah paling tinggi. Saya menang dari pengadilan negeri, nggak ada yang kalah. Iya. Keputusan hukum sudah jelas. Dan kedua, Pak, Kementerian Keuangan sudah minta berdamai dengan saya. Waktu 2015 masih 400 miliar. Jadi utang itu berkembang karena ada dendanya 2% keputusan Mahkamah Agung. Iya. Jadi setiap bulan denda 2%. Nah, Kementerian Keuangan membuat surat perdamaian kepada saya. Jangan 400 miliar dong. Ini kan buat negara, Iya, iya. bantu negara lagi susah. Akhirnya, ya udahlah, kasih diskon. Saya bilang separuh aja dah, 200 miliar. Iya. Itu pun nggak mau, minta turun lagi. Akhirnya sampai angka 179 miliar. Kami teken bersama Biro Setuju. Hukum Kementerian Keuangan, yaitu Indra Surya, Sarjana Hukum waktu itu. Setuju. Teken setuju. Jadi dia bilang proses hukumnya ngaco. Ngaco bagaimana? Kalau ngaco jangan minta damai, pakai surat Kementerian Keuangan perdamaian. Ini kan nggak ngaco, cuman mau bayar apa enggak. Ya kan. Terus akhirnya ada katanya oknum dari Kementerian Keuangan waktu rapat Desember tahun kemarin 2023 itu bicara lagi sama saya. Mau turun lagi dari 179 miliar, mau kepada utang pokoknya lagi yang tanpa denda semua total 78 miliar. Terus saya bilang nggak bisa. Terus ada ngomong di depan saya, bukan katanya. Emang kalau negara nggak bayar, lu bisa ngapain? Bisa sita apa? Oh kita sih nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ini zolim. Kalau zolim itu Tuhan yang balas, bukan saya cuma jawab begitu. Iya. Nah rupanya sampai ke Prof. Mahfud. Iya. Waktu beliau pencalonan, kan beliau harus mengundurkan diri. Jadi sebelum mengundurkan diri, ada berita angin. Beliau nulis surat kepada Kementerian Keuangan bahwa utang terhadap pihaknya Yusuf Hamka harus segera dibayar. Kalau tidak, negara kena denda 2% mengakibatkan kerugian negara. Dan ini bisa masuk unsur korupsi dan bisa ada tindakan pidana nantinya. Kemudian saya ketemu Pak Profesor Mahfud di rumahnya. Saya tanyakan, pertama saya tanya, Pak, benar Bapak buat surat itu? Saya dengar, oh benar, saya bacakan kok surat bagian hukum Polhukam untuk tuliskan itu. Dan saya sudah tanya, kata Prof. Mahfud, kepada pengurus KPK, bahwa ini bagaimana? Oh ini tindak pidana korupsi, merugikan rakyat. Merugikan negara katanya. Dan rakyatnya harus dibayar, karena yang merugikan negara, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan diri sendiri, atau merugikan negara, itu korupsi katanya. Nah, Bapak, tapi Gensi mungkin banyak yang belum tahu, 800 miliar hutang, itu tuh hutang apa sih sebenarnya? Jadi gini, kami punya deposito dulu tahun 98 bank dilikuidasi semua. Banyak bank-bank yang bangkrut. Negara untuk itu negara telah melakukan mengambil over semua utang-utang itu untuk dibayar. Nah kami itu tidak dibayar, yang lain dibayar. Kami bilang kenapa nggak dibayar? Oh ada terafiliasi katanya dengan pemegang saham yang lama. Kami uji di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung sampai PK 1, PK 2 semua udah kita lewatin. Sampai dia udah minta damai. Berarti kan diakui. Cuman kebenaran menterinya ganti dari Pak Bambang Brojonegoro kepada Ibu Sri Mulyani. Endingnya sampai Babah ada di panggung ini seperti apa tadi? Hutang Hilal 800 belum ya? kelihatan sampai hari ini. Belum ada hilalnya ya? Baik. Iya. Semoga lancar.